Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriana Kartika Firdaus. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Jadi video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Fisika Komputasi 1. Nantinya di video ini saya akan berbicara mengenai bahasa pemrograman, matriks, dan flowchart. Jadi apa sih bahasa pemrograman, matriks, sama flowchart ini? Pengen tahu? Yuk simak terus video ini. Oh iya teman-teman, berkaitan dengan wabah COVID-19 yang saat ini tengah menimpa dunia, termasuk Indonesia, mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini cepat berakhir dan kita senantiasa berada dalam lindungannya. Selain itu, saya ingin meminta kepada teman-teman agar kita senantiasa menerapkan hashtag di rumah saja untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin dapat kita temui apabila kita meninggalkan rumah kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan video ini ya. Nah, teman-teman, sekarang kan era digital ya. Bisa kita bandingkan waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi atau bermain menggunakan handphone dan waktu yang kita gunakan untuk kegiatan lainnya. Nah, bisa jadi tuh dalam sehari kita lebih banyak berinteraksi menggunakan handphone daripada melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Apalagi jika keadaan seperti sekarang. Kalau kita cuma di rumah aja, kita kan kemungkinan lebih banyak berinteraksi menggunakan handphone daripada berinteraksi dengan orang lain secara langsung kan. Nah, di era digital ini tentunya kita kan udah nggak asing lagi tuh sama yang namanya bahasa pemrograman, flowchart, matriks, dan algoritma. Untuk itu, mari kita coba tanya-tanya ke beberapa orang mengenai berikut ini. Yuk. Menurut saya tuh pemrograman itu ada di komputer, jadinya itu bahasanya komputer. Setahu saya, angka yang ada di baris atau kolom. Matrit adalah setahu saya waktu SMA ya, itu suatu bilangan yang mendapati suatu barisan dan kolom. Kalau itu setahu saya. Kalau algoritma itu langkah-langkah, terus yang flowchart. Kalau menurut saya algoritma itu adalah suatu langkah-langkah dalam komputer. Kalau yang satunya saya kurang tahu. Nah, itu pendapat dari warga sekitar sini mengenai bahasa pemrograman, matriks, algoritma, sama flowchart. Jadi penduduk di daerah sini pengetahuan untuk bahasa pemrograman itu lumayan kurang ya. Mungkin mereka udah tahu kan bahasa pemrograman itu contohnya apa, tapi mereka belum mengetahui pengertian yang sebenarnya mengenai bahasa pemrograman. Kalau untuk matriks, dari beberapa orang udah tahu karena matrik ini udah kita pelajari saat kita sekolah dulu. Sekarang aku mau membahas mengenai bahasa pemrograman. Jadi apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman atau lebih dikenal juga dengan bahasa komputer adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer. Jadi nantinya komputer ini akan berjalan dengan sesuai perintah yang kita berikan. Lah, ada 3 tingkatan bahasa pemrograman ini. Yang pertama adalah bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki ciri bahasa yang mudah dimengerti karena menggunakan bahasa seperti yang kita gunakan sehari-hari. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah Java dan Net. Selanjutnya ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, bahasa pemrograman tingkat menengah ini berada di antara bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah. Contoh bahasa pemrograman tingkat menengah ini adalah
C. Selanjutnya ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini umumnya lebih mudah dipahami oleh mesin daripada dipahami oleh manusia. Contoh bahasa pemrograman tingkat ini adalah Intel 8808. Salah satu bahasa pemrograman yang sering kita jumpai adalah Octave. Nah, apa sih Octave itu? Octave atau GNU Octave adalah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisis numerik yang setara dengan MATLAB. Nah, pada bahasa pemrograman Octave atau MATLAB ini, kita dapat melakukan berbagai macam analisis numerik, mulai dari analisis yang sederhana seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, atau perkalian, ataupun perhitungan berkaitan dengan numerik dalam bentuk matriks. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh penggunaan Octave untuk perhitungan matriks. Untuk pengoperasian matriks menggunakan Octave, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka bahasa pemrograman Octave, kemudian menuju ke bagian editor. Di sana hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan matriks A dan matriks B. Di sini saya menggunakan matriks A dan matriks B yang keduanya berordo 3x3. Untuk melakukan penjumlahan maupun pengurangan, yang kita lakukan adalah menambahkan matriks dengan baris dan kolom yang sama. Misalkan C adalah hasil dari penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Pada baris 3 kolom 3 matriks C itu merupakan penjumlahan dari matriks A baris 3 kolom 3 dan matriks B baris 3 kolom 3. Hal itu berlaku juga untuk pengurangan seperti ini. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan matriks menggunakan perulangan. Di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan matriks yang sama dengan matriks yang saya operasikan menggunakan metode manual. Ada matriks A dan matriks B yang berordo 3x3. Kemudian di sini kita menulis I dan J. Di sini I merupakan baris dari matriks dan J merupakan kolom dari matriks. Setelah itu penjumlahan kita sama dengan seperti yang tadi, kita gunakan dengan cara manual, yaitu seperti ini. C pada baris I kolom J merupakan penjumlahan dari matriks A baris 1 kolom J dengan B baris I kolom J. Seperti itu. Kemudian di sini pengurangan kita menggunakan metode yang sama. Setelah kita selesai menyelesaikan di bagian editor ini, kita bisa langsung menyimpannya di perangkat kita. Kemudian kita memanggilnya lagi di bagian Common Windows. Ini hasilnya. Matriks A seperti yang kita masukkan tadi, matriks ordo 3x3, kemudian matriks B ordo 3x3, kemudian matriks C yang merupakan penjumlahan dari matriks A dan matriks B yang menghasilkan matriks dengan ordo 3x3 tentu saja. Setelah itu ada juga matriks D yang merupakan hasil pengurangan dari matriks A dengan matriks B. Ada perkalian matriks. Di sini saya menggunakan matriks yang berordo 2x3, yaitu matriks G dengan matriks H yang berordo 3x2. Selanjutnya di sini diketahui jika I adalah 1.22 dan J 1.22. Kemudian di sini ada proses perkalian matriks. I merupakan baris dari matriks G dan J merupakan kolom dari matriks H. Kemudian di sini perkaliannya sama menggunakan rumus seperti ini. I pada baris dan kolom IJ merupakan hasil dari I ditambah G dikali H, yang IGH sebelumnya kita telah deskripsikan di atasnya. Ini ditulis di bagian editor. Selanjutnya pada Common Windows akan menghasilkan
hasil matrik yang seperti ini. Matrik G yang kita tulis sebelumnya dan matrik H. Kemudian hasil perkalian antara matrik G dan matrik H yaitu matrik I. Untuk menentukan determinan lebih mudah jika kita bisa menggunakan oktav. Misalnya, di sini ada matrik A yang berordo 3 kali 3. Untuk mengetahui nilai determinan dari matrik A, kita cukup menuliskan X atau determinan dari A sama dengan det dalam kurung A. Kita tuliskan pada bagian editor, kemudian di bagian command window akan muncul matrik A, hasil diskriminan matrik A, kemudian matrik B yang kita tuliskan tadi, beserta hasil diskriminan dari matrik B. Itu adalah contoh pengoperasian matriks menggunakan oktav. Kalau menggunakan oktav ini kita harus melakukan pengoperasiannya di PC. Tapi kita juga bisa loh menggunakan handphone untuk pengoperasian matriks ini. Pakai apa? Yaitu menggunakan aplikasi Madonna. Ini adalah contoh penggunaan aplikasi Madonna untuk pengoperasian matriks. Pengoperasian matriks menggunakan aplikasi Madonna yang pertama harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Madonna di Google Play Store. Setelah itu kita bisa langsung membuka aplikasi Madonna dan melakukan perhitungan. Untuk perhitungan menggunakan aplikasi Madonna ini kita melakukannya seperti dengan yang di oktav. Misal di sini saya menggunakan matriks berordo 3 kali 3. Untuk memisahkan antar kolom kita menggunakan spasi dan untuk memisahkan antar baris kita menggunakan tanda titik koma. Persis seperti yang kita lakukan ketika kita menggunakan oktav. Di sini saya membuat dua matriks. Matrik A dan matrik B. Setelah itu kita bisa mengetahui hasil penjumlahan matrik A dan matrik B. Di sini saya namakan dengan matrik X, yaitu matrik A ditambah matrik B, matrik Y yang merupakan hasil pengurangan dari matrik A dengan matrik B. Selanjutnya adalah matrik Z yang merupakan matriks hasil perkalian matrik A dengan matrik B. Setelah kita menuliskan hasil operasinya seperti ini, kita bisa memencet tombol hijau di pojok kanan ini untuk mengetahui hasilnya. Untuk mengetahui hasil ini, kita harus menggunakan jaringan seluler atau WiFi karena untuk menemukan hasilnya kita membutuhkan koneksi internet. Kita tekan, masih compiling. Compilingnya emang agak lama kalau sinyalnya lama. Nah, ini hasilnya, langsung kelihatan hasilnya. Kita bisa mencocokkannya, misalkan matrik A baris 1 kolom 1 ada angka 2, matriks B baris 1 kolom 1 ada 2, kemudian hasil penjumlahnya adalah 4. Sama seperti hasil penjumlahan, hasil pengurangan pun sama. Matriks 1 orde 1 2, matriks B orde 1, maksudnya baris 1 kolom 1 merupakan 2. Jadi hasil 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, udah tahu kan penggunaan oktav untuk penghitungan matriks? Selanjutnya kita bahas mengenai flowchart. Apa sih flowchart itu? Jadi flowchart itu adalah pendiagraman dari suatu algoritma. Jadi kalau kita memiliki langkah-langkah itu, kita bisa membentuknya menjadi sebuah diagram. Nah, diagram dari algoritma itu disebut flowchart.
Sekarang kita akan membahas mengenai algoritma. Apa sih algoritma itu? Jadi, algoritma itu adalah suatu langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, contoh algoritma sederhana adalah tata cara merebus atau membuat mie instan. Nah, di belakang bungkusnya itu kan pasti ada caranya. Pertama, kita harus mendidihkan air, terus memasukkan mie instan. Setelah itu menuangkan mie beserta bumbunya ke dalam mangkok. Jadi, algoritma ini berkaitan erat dengan flowchart. Apabila kita sudah menyusun algoritma mengenai suatu proses, maka kita akan bisa membuat flowchart-nya. Gimana penjelasannya? Yuk simak. Jadi tadi saya jelaskan kan kalau flowchart itu bentuk diagram dari suatu algoritma. Misal di suatu algoritma itu dijelaskan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftar. Kemudian setelah pendaftaran kita berhasil, kita akan masuk ke akun. Kemudian pada aplikasi ini saya mengambil contoh aplikasi kumpulan hobi. Kita akan menuju ke daftar hobi. Setelah menuju ke daftar hobi, kita dapat memilih hobi, kemudian melakukan aktivitas yang kita inginkan. Itu bentuk algoritma atau langkah-langkahnya. Untuk bentuk diagram atau flowchart seperti ini, pada bagian teratas yang harus kita lakukan pertama kali adalah mendaftar. Setelah pendaftaran berhasil, kita akan dihadapkan kepada suatu platform masuk ke akun. Apabila kita dapat masuk ke akun atau kita memasukkan username dan password dengan benar, kita akan langsung menuju ke daftar hobi. Namun apabila kita melupakan kata sandi atau username kita akan menuju menu lupa kata sandi yang selanjutnya kita akan mendapatkan email konfirmasi kata sandi. Ketika kita sampai pada menu menuju daftar hobi, apabila berhasil kita dapat memilih hobi. Apabila kita daftar hobi kita tidak ada di sana, kita dapat mengirimkan permintaan ke admin yang selanjutnya admin menambah daftar hobi tersebut, baru kita dapat memilih hobi. Setelah kita dapat memilih hobinya, kita bisa melakukan aktivitas di sana seperti memposting, berkomentar dan sebagainya. Ini merupakan flowchart yang saya buat untuk mendeskripsikan aplikasi yang ingin saya buat. Jadi aplikasi itu merupakan aplikasi perkumpulan orang-orang yang memiliki hobi yang sama, di mana kita dapat saling bertukar mengenai info kursus, jadwal latihan untuk kita dalam mengembangkan hobi itu. Ini contohnya. Terima kasih teman-teman yang udah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan kita mengenai bahasa pemrograman, matriks, dan algoritma serta flowchart. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.